Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Ibu Sumadewi, NIM 1221138 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal penyelesaian masalah peramalan atau forecasting. Oke, misalkan kita memiliki data seperti yang diberikan pada tabel berikut dan berharap untuk meramalkan permintaan untuk minggu 14 Februari dan mungkin 21 Februari, 28 Februari. Lalu kerangka umum untuk meramalkan data diberikan dengan menunjukkan jumlah titik data masa lalu. Contoh sebelumnya memiliki data masa lalu untuk periode 6 minggu dan metode ini akan meramalkan periode atau minggu berikutnya yaitu periode 7 atau 14 Februari. Oke, langsung aja kita klik forecasting. Lalu kita pilih time series analysis. Nah, untuk title-nya kita ganti example 1. Lalu untuk number of periods-nya kita ganti 6. Kita tambahkan order, kita ketik Januari. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita isi sesuai dengan soal. Nah, setelah itu kita klik solve. Lalu kita pilih forecasting result. Nah, setelah ini hasilnya bisa kita lihat dengan file yang tadi. Nah, ini hasil
yang ada di file ternyata sama dengan yang tadi ya teman-teman. Oke, jadi untuk yes-nya atau main error-nya itu 4, lalu ada MAD atau main absolute deviation-nya itu 10, lalu ada MSI atau main square error-nya itu 130, lalu ada standar error atau denom 2 sama dengan 3, yaitu 14,72, lalu ada MAPE atau mean absolute perfect error-nya itu yang di sini 8,68%, tetapi yang di fill itu 9, yang di fill itu dibulatkan ya teman-teman. Lalu ada next period-nya itu 120. Lalu untuk grafiknya kita klik solutions, lalu kita pilih grafik. Nah, untuk grafiknya ini juga sama. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan naive method jumlah penjualan pada periode atau minggu ketujuh, yaitu atau 14 Januari adalah 120 unit. Oke, setelah itu kita edit data. Lalu ini kita ganti metodenya, yaitu moving averages. Untuk periode averages-nya itu kita ganti 2. Setelah itu kita klik solve. Lalu kita klik forecasting result. Lalu kita lihat dulu yang di file sebelumnya buat perbandingan. Nah, ini untuk hasilnya yang di file ternyata sama kayak tadi ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke aplikasinya. Oke, jadi untuk bias atau mean error-nya ini 1,25, untuk MAD atau mean absolute deviation-nya ini 6,25, dan untuk MSI atau mean squared error-nya ini 65,625, untuk standar error-nya atau denom N min 2 sama dengan 2-nya ini 14,456, untuk MAPI atau main absolute perfect error-nya ini 5,553%. Untuk next periodnya ini 115. Oke, setelah itu kita klik solutions untuk melihat grafnya ya teman-teman. Kita pilih graf. Nah, jadi untuk grafiknya ini sesuai atau sama dengan yang di file tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan juga, yaitu dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan moving averages-nya jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Januari adalah 115 unit. Oke, setelah itu kita edit data. Kita ganti dengan weight moving averages. Oke.
kita tambahkan, ini angkanya 6, dan di sini 0,4. Setelah itu kita klik solve, kita pilih forecasting result. Oke, di sini ada hasilnya, lalu kita bandingkan dengan yang ada di file tadi ya teman-teman. Kita buka dulu filenya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada perbedaannya. Nah, di sini saya juga kurang tahu memang di data saya ada kesalahan ataupun tidak, tetapi bisa diketahui ya kalau untuk ramalan pasti ada perbedaannya. Seperti itu. Lalu kita kembali ke filenya terlebih dahulu. Mohon maaf, kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini untuk bias atau mean error-nya itu 156, untuk MAD atau mean absolute deviation-nya itu 7,344, untuk MSI atau mean squared error-nya itu 59,131, untuk standar error atau denom min 2 sama dengan 2-nya itu 10,875, untuk MAPI atau mean absolute perfect error-nya itu 6,542%. Nah, untuk next period-nya ini ada 119, 375. Untuk yang di file itu next period-nya itu 116. Oke, setelah itu kita klik solutions. Lalu kita lihat grafiknya. Oke, dari tabel atau gambar di atas menunjukkan bahwa dengan Wake Movies average method jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Januari adalah 119,375. Setelah itu kita edit data lagi. Kita pilih metode exponential smoothing. Untuk alpha for smoothingnya tidak usah diubah ya teman-teman. Kita biarkan seperti ini saja. Lalu setelah itu kita klik solve. Kita pilih forecasting result. Lalu kita sesuaikan dengan yang ada di file. Untuk metode exponential smoothing-nya ini sama, yaitu biasanya atau mean error-nya itu 5,75, untuk MAD-nya atau M absolute deviation-nya itu 7,75, untuk MSI atau mean squared error-nya itu 111,563, untuk standar error-nya itu 13,636, untuk MAPI atau mean absolute perfect error-nya itu 6,615, untuk next period-nya itu 115,375. Oke, setelah itu kita klik solutions. Kita pilih graph.
Untuk grafiknya ini sama ya teman-teman. Nah, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan eksponensial method, jumlah penjualan eh, pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Januari adalah sebesar 114,375. Kalau di file itu 114,38 karena dibulatkan. Oke, setelah itu kita edit data lagi. Kita pilih metodenya lagi. Kita pilih exponential smarting with. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk price-nya pada bulan Januari ini adalah 100. Pilihan satu ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini lalu kita klik solve. Oke, dari data ini bisa kita bandingkan dengan data sebelumnya. Di sini ada perbedaannya teman-teman. Untuk bias atau mean error-nya itu 4,125, untuk MAD-nya itu 9,125, untuk MSI atau mean squared error-nya itu 120,078, untuk standar error-nya itu 14,147, untuk MAPI-nya itu 7,896, untuk Meisberg-nya itu 117,5, sedangkan di file itu 118,38. Oke, setelah itu kita klik solutions, lalu kita pilih graph. Nah, dari grafiknya ini hampir sama, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan eksponensial smarting metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 117,5. Oke, setelah itu kita edit data lagi, lalu kita ganti dengan lalu kita pilih linear trend line model. Nah, setelah ini lalu kita klik solve. Kita pilih
testing ratio. Nah, uh, untuk tipe linear trend line model ini sama dengan yang di ya teman-teman. Jadi error mentionnya itu untuk fitur periodnya itu 7, untuk varietasnya itu 117,333, untuk base errornya ini ada 8, untuk varietasnya ada 119,191, untuk value GMA itu 5,524, untuk di fitur periodnya itu 9, untuk di varietasnya itu 121,48. Untuk MSI-nya ini ada value-nya 43,413. Untuk feedback-nya itu ada 10. Untuk varietasnya itu ada 122,95. Untuk standar error-nya itu di value-nya ada 8,7, untuk di fitur periodnya itu ada 11, dan di forecast-nya itu ada 124,762. Untuk MAPI itu di value-nya ada 4,956%, lalu di future periodnya itu ada 12, lalu di forecast-nya itu 126,619. Jadi untuk resolution lainnya itu di future periodnya itu 13, dan di forecast-nya itu 128,46. Lalu ada demand itu 47 periodnya 14, lalu untuk tahunnya ini 15. Nah, untuk forecast-nya itu 130,33, dan di time-nya itu 132,19. Nah, jadi statistiknya di future periodnya itu ada 16, dan di forecast-nya itu 134,48. Nah, setelah itu untuk para passionnya, untuk value-nya 434, dan di future periodnya itu 17, dan di forecast-nya itu 135,95. Nah, untuk coefficient of determinantnya itu untuk value-nya 118, untuk future periodnya itu 18, untuk forecast-nya itu 137,765, 762, lalu ada future periodnya itu 19, forecast-nya itu 139,619, lalu ada future periodnya itu 20, lalu di forecast-nya itu 141,476. Setelah itu kita lihat grafiknya ya teman-teman. Nah, untuk grafiknya itu sama. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan tren analisis metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 117,33 unit. Selain itu, juga telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20, untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dapat menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas, yaitu Y sama dengan 104,33 ditambah 186 per periode, sehingga menjadi Y sama dengan 104,33 ditambah 1,86 di bagi 21 sama dengan 143
2,39. Setelah itu kita edit data lagi, kita pilih multiplicative composition. Nah, untuk hasilnya itu ganti 4. Oke, setelah itu kita klik solve, lalu kita pilih harusnya result. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Selanjutnya kita lihat, kita klik slide yang dulu, lalu kita lihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya teman-teman. Jadi beda sama file yang tadi. Oke, selanjutnya kita ganti, kita pilih square symbol dan kita terus edit data dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk title-nya kita ganti contoh revisi. Untuk number of observatorsnya ini 10. Untuk number of independent variablesnya ini 2. Nah, untuk ordernya kita tambahkan A. Lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, lalu kita isi sesuai dengan soal. Nah, setelah semuanya terisi sesuai dengan soal, lalu kita klik solve. Kita pilih foresting result. Nah, dari data ini sama dengan yang di file, yaitu untuk
Nah, berdasarkan dari gambar di atas dapat dibuat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 X1 ditambah 5,21 X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 sama dengan 5,75. Jika biaya promosi meningkat Rp1.000.000, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,75 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, untuk koefisien X2 sama dengan 5,21, jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,21 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Setelah itu, ada konstanta 88,86 rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika variabel biaya produksi dan jumlah karyawan tetap. Lalu ada nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 sebesar 0,8, artinya variasi penjualan HP atau dapat dijelaskan oleh variabel biaya produksi dan jumlah karyawan sebesar 80% atau 0,8 X 100%, sedangkan sisanya 20% dijelaskan faktor lainnya di luar modal seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi di atas juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 dikurangi 12 ditambah 5,21 dikurangi 1, Y sama dengan 86,86 ditambah 69,12 ditambah 5,21 sama dengan 163,19. Jadi, jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 163,19. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.